Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Allahu nurus samawati wal ardi. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'an nur ila yaumin nusyur, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini insya Allah kami akan membacakan beberapa penjelasan dari berbagai kitab tafsir terhadap firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat yang ke-15. Di bagian akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas. Apa yang dimaksud dengan nur di dalam ayat tersebut? Banyak para ahli tafsir yang menjelaskan bahwa nur yang dimaksud di dalam ayat itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini kami akan tampilkan beberapa kitab tafsir ya yang menjelaskan seperti itu. Tafsir yang pertama yaitu tafsir Jami'ul Bayan di Tafsiril Quran. Kitab ini ditulis oleh Imam At-Tabari. Beliau hidup pada tahun 300-an Hijriah. Dan beliau yang dipandang sebagai maestro. Ya. Beliau yang dipandang sebagai maestro atau sebagai pelopor dari tafsir. Ya, kitab-kitab tafsir yang setelahnya. Yang pertama yaitu Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran li At-Tabari. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan al-qaulu fi ta'wili qaulihi azza zikruhu. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Qala Abu Ja'far yaqulu jalla sana'uhu lihaula'i allazina khatabahum min ahlil kitab qad ja'akum ya ahlat taurati wal injil minallahi nur. Abu Ja'far berkata, semoga Allah merahmatinya, Allah yang maha terpuji berfirman pada mereka yang menjadi mukhatab audiens dalam ayat ini, yaitu para ahli kitab. Qad ja'akum. Sungguh telah datang kepada kalian, wahai pemilik kitab Taurat dan Injil. Minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nur. Minallahi nur. Penjelasannya apa? Ya'ni bin nur. Yang dimaksud dengan nur yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi anarallahu bihil haq. Karena dengannya lah Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kebenaran ini. Wa azhara bihil islamah. Dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah Allah Subhanahu wa taala menampakkan keislaman. Itu tafsir yang pertama. Saya baca pendek-pendek saja, khusus yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nur yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian tafsir yang kedua yaitu tafsir Al-Wasit. Tafsir ini ditulis oleh Imam Al-Wahidi. Wa qauluhu qad ja'akum minallahi nur. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallahi nur, Al-Maidah ayat 15. Yang dimaksud dengan nur dia minad dalala wa huda. Dia minad dalala, yaitu sinar. Sinar yang menerangi dari kesesatan, wahudan, dan dia juga adalah petunjuk, yakni al-Islam, yaitu Islam. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan, wa qala Qatadah. Qatadah berkata, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan nur yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ihtiyaru az-Zajjad. Dan ini yang dipilih oleh Imam az-Zajjad. Qala an-nur Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan nur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu tafsir yang kedua, kitab tafsir yang kedua. Kemudian kitab tafsir yang ketiga, Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz di Tafsiril Kitabil Aziz, ditulis oleh Ibnu Atiyah. Beliau menuliskan dalam kitab tafsir tersebut, qauluhu azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, nurun wa kitabun mubin. Cahaya dan kitab yang jelas. Yahtamilu ayyuridu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh jadi yang dimaksud Allah bermaksud dengan kata nur itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Quran. Sementara yang dimaksud dengan kitab yaitu Al-Quran. Wa hadza huwa zahirul alfaz. Dan inilah yang paling zahir, yang paling nampak dari lafal ini. Ya, sebetulnya ada penjelasan lanjutannya, saya potong, yang menyatakan bahwa ada yang memahami yang dimaksud dengan nur yaitu Nabi Musa, kemudian kitab yaitu Taurat. Tapi menurut beliau yang zahir secara lafaz yaitu nur adalah Muhammad SAW dan kitab itu adalah Al-Quran. Itu tafsir yang ketiga. Kemudian tafsir yang keempat, tafsir Mafatihul Ghaib. Ditulis oleh Imam Ar-Razi. Apa kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya? Beliau menyatakan, summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya dan kitab yang jelas. Wa fihi aqwalun. Ada beberapa pendapat ulama. Al-awwalu, pendapat pertama, ini pendapat yang paling pertama, annal murada bin nur, yang dimaksud dengan nur yaitu Muhammadun, adalah Muhammad. Wabil kitabi Al-Quran. Sementara yang dimaksud dengan kitab yaitu Al-Quran. Wasani, pendapat yang kedua, annal murada bin nur al-Islam. Yang dimaksud dengan nur yaitu Islam. Wabil kitabi Al-Quran. Sementara yang dimaksud dengan Al-Kitab yaitu Al-Quran. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nur dan kitab itu sama, yaitu Al-Quran. Tapi pendapat ketiga yang memahami bahwa yang dimaksud dengan nur adalah Al-Quran, menurut beliau, wahada dha'ifun. Pendapat ini lemah. Li'annal atafa yujibul mughayara. Karena ketika ada ataf huruf wawu, berarti mestinya ada mughayara. Ada perubahan, ada perbedaan yang dimaksud dengan nur dengan kitab. Bukan sama-sama Al-Quran. Ya, jadi mestinya ada mughayara antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Antara yang diikuti dan yang mengikut. Wa tasmiyatu Muhammadin wal Islam, dan penamaan Muhammad dan Islam dengan begitu juga Al-Quran dengan nur itu zahir, itu jelas sekali. Li'anna nur az-zahira, karena nur yang zahir, nur yang nampak itu, waladzi yataqawwa bihil basar, yaitu yang dengannya pandangan itu menjadi kuat, ala idrakil asya az-zahira, untuk bisa memahami sesuatu yang zahir. Wan nur al-batin aidan, nur yang batin juga seperti itu. Waladzi tataqawwa bihil basirah, yang menguatkan basirah, pandangan jiwa kita. Jadi kalau basar itu pandangan mata, basirah itu pandangan hati. Kalau basar bisa mengidrak, bisa melihat sesuatu yang nampak, maka basirah bisa mengidrak, memahami hakikat-hakikat dan makulat. Maka kesimpulannya dari kitab tafsir ini bahwa pendapat pertama yang dimaksud dengan nur adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini tafsir Jami'ul Bayan, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Dia mengatakan bahwa qad ja'akum minallahi nur. Telah datang kepada kalian dari Allah itu nur, yaitu dia. Wakil al-Islam. Ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan nur yaitu Islam. Wakil Muhammadun alaihi salam. Pendapat lain itu mengatakan Muhammad dan Aniz Zajjad. Pendapat ini dinukil dari Imam Az-Zajjad rahimahullahu taala anhu. Itu tafsir yang kelima. Kitab tafsir yang keenam, tafsir Anwar Ta'wil wa Asrar Tanzil, ditulis oleh Imam Al-Baydawi. Dalam kitab tafsir ini beliau menuliskan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian nur dan kitab yang jelas, yakni Al-Quran. Ya. Awalnya beliau mengutip pendapat bahwa nur dan kitab sama, yaitu Al-Quran. Fa innahu al-qashif li zulumatis syakki wad dalal. Karena Al-Quran itu yang menyingkap kegelapan-kegelapan keraguan dan kesesatan.
Dan kitab yang wadih, kitab yang jelas, wadihul i'jaz, jelas dalam hal i'jaznya, melemahkan yang menantang Al-Quran. Wakilah, pendapat lain, yuridu bin nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan nur yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat dari Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsir Anwarut Tawil. Kemudian tafsir yang paling singkat, paling simpel ya, tafsir Jalalain. Jadi tafsir yang paling sederhana. Qad ja'akum minallahi nur. Telah datang kepada kalian dari Allah itu nur. Secara tegas beliau mengatakan huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dimaksud dengan nur yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan kitab Quran. Mubin, bayyin, zahir, jelas, nyata. Ini tafsir Jalalain. Kemudian tafsir yang ke-8, kitab tafsir yang ke-8. Tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Mansur. Di dalam kitab tafsir ini, beliau langsung menukil riwayat dari Ibnu Jarir, dari Qatadah, semoga Allah merahmatinya. Wa akhraja Ibnu Jarir an Qatadah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah dalam firman Allah SWT, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Sungguh telah datang pada kalian Rasul kami telah wa Muhammad dan sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ya, tafsir Al-Wasit Lit-Tantawi. Yang ke-9. Tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Imam At-Tantawi. Imamuna Syekh Imam At-Tantawi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur dan kitab yang jelas. Wal muradu bin nuri huna, yang dimaksud dengan nur di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa nurul anwar. Beliau adalah nurul anwar, cahaya dari segala cahaya. Kama yaqulu Al-Alusi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Alusi. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 9 kitab tafsir itu saja ya, paling tidak seperti yang kami sampaikan pada video sebelumnya, ketika membacakan dan menerjemahkan kitab Iqdul Jauhar atau kitab Al-Barzanji, bahwa para ulama kita memaknai kata nur di dalam surah Al-Maidah ayat 15 itu, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Meskipun kemudian ada dua cara pandang ulama, apa yang dimaksud. Bahwa Muhammad itu adalah nur. Ada ulama yang memahami Muhammad adalah nur, oleh karena beliaulah yang menerangi manusia dengan kebenaran yang dibawa, dengan Al-Quran yang dibawa. Jadi kalau menurut sebagian ulama sufi, beliau adalah nur, nurul anwar, cahaya dari segala cahaya. Dan Nur Muhammad itulah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pengembangan tafsirnya. Ya, tapi yang jelas bahwa nur yang dimaksud dalam Al-Maidah ayat 15 sebagaimana yang saya nukilkan tadi, menurut pendapat banyak ulama kita, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya secara pribadi ya, mengikuti pendapat ulama kita, kedua pendapat tersebut. Beliau adalah nur, baik itu secara zahir, ya, dalam arti beliau membawa cahaya ya, yang menerangi umat manusia yang tadinya berada dalam kegelapan, dan beliau benar-benar adalah nurul anwar, cahaya dari segala cahaya. Beliaulah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.